Kaum pria yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini tuh kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalam kebaktian kaum pria. Tapi sebelumnya mari kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel 14 ayat 1 sampai 20. Tapi sebelumnya mari kita minta tuntunan Roh Kudus dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Kembali lagi dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami datang di dalam kebaktian kaum pria. Biarlah Tuhan menuntun serta langkah kami dalam perjalanan. Tuhan sebagai juru dan Tuhan sebagai terang tebakan kami dengan selamat di tempat tujuan kami Tuhan, di gereja ini Tuhan Yesus. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus saja dapat menguasai. Terlebih dengan hamba yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kaum pria yang dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel 14 ayat 1 sampai 20. Saya akan membacakannya. Lembaga Kitab memberikan judul Absalom kembali. Ketika Yoab anak Seruya mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom, maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Berlakulah pura-pura berkabung dan pakailah pakaian berkabung, janganlah berurap dengan minyak, dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati. Kemudian masuklah menghadap raja dan berbicaralah kepada seperti ini." Lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. Ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja, sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil berkata, "Tolonglah, ya tuanku raja." Raja bertanya kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Aku ini seorang janda sebab suamiku sudah mati. Hambamu ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka berkelahi di padang dan karena tidak ada yang memisahkan, maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia. Dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini. Dan mereka berkata, serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu supaya kami menghukum dia mati ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya. Dan supaya kami memunahkan juga ahli waris itu. Mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi." Lalu berbicaralah raja kepada perempuan itu, "Pulanglah ke rumahmu, mengenai engkau akan kuberi perintah." Perempuan Tekoa itu berkata kepada raja, "Aku dan keluargaku akan menanggung kesalahan itu, ya tuanku raja." Tetapi raja dan tahtanya tak bersalah. Lalu berkatalah raja, "Jika ada orang yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau, bawalah orang itu menghadap aku, maka ia tidak akan mengusik engkau lagi." Kata perempuan itu, "Kiranya raja ingat kepada Tuhan Allahmu supaya si penuntut tebusan darah jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan, dan supaya mereka jangan memenangkan anakku itu." Lalu berkatalah raja, "Demi Tuhan yang hidup, selai rambut pun dari kepala anakmu itu takkan jatuh ke bumi." Kemudian berkatalah perempuan itu, "Izinkanlah hambamu ini berkata sepatah kata lagi kepada tuanku raja." Jawabnya, "Katakanlah." Berkatalah perempuan itu, "Mengapa raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah? Oleh karena tuanku mengucapkan perkataan ini, maka tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya. Sebab kita pasti mati, kita seperti air yang tercurah ke bumi, yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Maka sekarang aku datang mengatakan perkataan ini kepada tuanku raja, karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. Sebab itu
pikir hambamu ini, baiklah aku berbicara dahulu dengan raja. Mungkin raja mengabulkan permohonan hambanya ini. Sebab raja akan mendengarkan aku dan akan melepaskan hambanya ini dari tangan orang yang hendak memenangkan aku. Dan aku bersama-sama dari milik pusaka Allah. Juga hambamu ini berpikir, perkataan tuanku raja tentulah akan menenangkan hati. Sebab seperti malaikat Allah, demikianlah tuanku raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai tuanku. Lalu raja menjawab katanya kepada perempuan itu, baiklah, jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak kutanyakan kepadamu. Kata perempuan itu, berkatalah kiranya tuanku raja. Kemudian bertanyalah raja, adakah Yoab campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini? Perempuan itu menjawab, demi hidupmu tuanku raja, tidakkah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang tuanku raja katakan. Sesungguhnya hambamu Yoab yang memerintahkan daku, dialah yang menaruh ke dalam mulut hambamu segala perkataan ini dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu. Maka hambamu Yoab melakukan perkara ini, tetapi tuanku bijaksana sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah untuk kita semua, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar pelaku firman Tuhan saya, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kaum pria yang dikasih Tuhan, ada yang pernah mengungkapkan bahwa perempuan berbicara lebih banyak dari laki-laki. Bahkan ada yang menyebut perempuan berbicara 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki 700 kata. Ini memperkuat klaim bahwa perempuan itu cerewet. Dari Matthias R., seorang profesor psikologi di Arizona University, Amerika Serikat, menambah ungkapan itu. Menurutnya tidak ada dasar yang kuat berdasarkan hasil riset untuk membuktikan hal tersebut. Namun untuk menjawab pertanyaan mengenai beberapa jumlah kata yang diucapkan perempuan dan laki-laki, dari Mill bersama dengan timnya melakukan penelitian dengan menggunakan elektronikal atau perekam suara digital selama 8 tahun kepada 210 perempuan dan 186 laki-laki. Mereka menemukan bahwa perempuan berbicara 215 kata per hari, sementara laki-laki berbicara 15 atau 669 kata per hari. Perbedaan tidaklah sejauh yang dikira orang selama ini. Bahkan pada akhir penelitian tersebut mereka menemukan bahwa yang paling banyak berbicara adalah laki-laki, yaitu 47.000 kata per hari, dan yang paling sedikit berbicara adalah perempuan, yaitu 700 kata per hari. Itu semua dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah hormon. Terlepas dari beberapa banyak kata yang diucapkan atau siapa yang paling banyak berkata-kata yang paling utama, dan setiap perkataan adalah inti pesan yang hendak disampaikan dari kata-kata yang diucapkan. Setiap kata yang diucapkan dengan baik akan dapat menentukan karakter seorang, apakah ia bijak dan berhikmat atau tidak. Kaum pria yang dikasih Tuhan, riset Daud dan Absalom tidak baik meski mereka adalah ayah dan anak. Absalom melakukan sesuatu yang keji, yakni membunuh Amnon saudaranya tiri. Saudara tirinya Amnon dibunuh oleh karena telah memperkosa Tamar, adik Absalom. Setelah membunuh Amnon, Absalom pun melarikan diri. Kaum pria yang dikasih Tuhan, di dalam renungan kita pada pagi hari ini mungkin kita bisa mengambil hikmah di dalam problem permasalahan yang kita hadapi, baik di lingkungan pekerjaan, baik di lingkungan keseharian kita beraktivitas, bahkan di lingkungan keluarga sendiri, di mana mungkin pada saat
kita sebagai suami ada problem, ada permasalahan dengan anak. Nah, kita membutuhkan satu perempuan yang bijak untuk mengambil satu keputusan, untuk bisa mengambil jalan tengah untuk permasalahan yang kita hadapi. Di mana kita lihat pada saat ini juga Daud bersama anaknya Absalom. Karena Absalom telah membunuh adik tirinya yang sudah memperkosa Tamar. Akhirnya dia melarikan diri selama 3 tahun, tetapi di situ juga Daud merindukan sosok seorang anak untuk kembali ke rumah. Tetapi apa yang Daud lakukan, dia hanya berdiam, tidak mengambil satu keputusan. Nah, di sini kita lihat Yoab, seorang panglima, dia melihat bahwa ada satu kerinduan dari Daud kepada anaknya Absalom yang telah 3 tahun sudah pergi meninggalkan rumah pada saat dia membunuh adiknya. Nah, dia mengambil satu keputusan untuk mencari seorang wanita untuk datang untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya yang dihadapi. Karena itu dia adalah seorang raja, kaum pria yang dikasih Tuhan. Nah, di sini perempuan inilah yang dapat mengambil satu keputusan, dia karena perempuan bijak. Karena kalau kita permasalahan kita yang kita hadapi dalam keluarga, kita ambil dengan emosi, permasalahannya tidak akan bisa diselesaikan. Tetapi kita percaya bahwa permasalahan kita, kalau kita dapat menyelesaikannya dengan bijaksana, permasalahan itu dapat diselesaikan. Karena kita juga percaya bahwa lebih diutamakan tuntunan Roh Kudus. Karena di sini malaikat Tuhan juga melihat bijaknya seorang raja. Itu juga dengan kita di dalam mengambil satu keputusan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Tidak perlu jauh-jauh kita permasalahan kita, tapi diutamakan di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Karena kita sebagai kepala rumah tangga, kita percaya apapun permasalahan kita datang kepada Tuhan, minta memohon kepada Tuhan, pasti ada jalan keluarnya dan permasalahan dapat diselesaikan. Karena kalau kita mengambil dengan satu emosi, permasalahan akan berlarut-larut dan permasalahan tidak akan bisa diselesaikan. Karena dengan emosi, apapun permasalahan kita tidak dapat diselesaikan. Tetapi dengan bijak, permasalahan apapun dapat diselesaikan dengan secepatnya. Karena apa, Bapak kaum pria, kita lihat di sini permasalahan yang dihadapi oleh Daud itu tidaklah permasalahan yang mudah, permasalahan yang berat, di mana anak tirinya telah memperkosa dan anaknya saling membunuh. Itu tidak gampang, tidak hal yang mudah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tapi disinilah kita dituntut bijaksana dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam diri kita. Apapun permasalahan dapat diselesaikan. Amin. Kaum pria yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali lagi dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pada kebaktian kaum pria ini Tuhan, kami diajak untuk mengambil satu keputusan yang bijaksana dalam problem, dalam kehidupan rumah tangga kami. Terlebih Tuhan, kami mohon juga tuntunan Roh Kudus dalam permasalahan yang kami hadapi. Bapa yang bertata dalam kerjaan surga, terkadang di dalam aktivitas kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, banyak sekali hal-hal yang kami hadapi, banyak sekali problem-problem permasalahan yang kami hadapi. Tapi kami percaya sungguh Tuhan bahwa di
dalam nama-Mu Tuhan, apapun permasalahan yang kami hadapi dapat diselesaikan Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan dapat menguasai diri kami, sehingga kami mengambil satu keputusan bukan dengan emosi Tuhan Yesus. Karena apapun permasalahan yang kami hadapi, dengan emosi semuanya tidak akan berakhir. Untuk itu Tuhan, kami mohon setiap permasalahan yang kami hadapi, biarlah Roh Kudus saya dapat menguasai diri kami untuk menyelesaikan permasalahan. Terlebih dalam kehidupan rumah tangga kami juga memohon sosok seorang perempuan atau seorang istri untuk mengambil jalan tengahnya untuk permasalahan yang setiap kami hadapi dalam kehidupan rumah tangga kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, masih banyak Tuhan doa yang kami pohonkan, masih banyak yang kami memohon, meminta kepadamu Tuhan, tapi kami yakin, kami percaya sungguh Tuhan, sebelum apa yang keluar dari bibir mulut yang penuh dengan dosa ini Tuhan, Tuhan sudah mengetahui segala-galanya juga Tuhan Yesus. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, inilah doa kami Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini juga Tuhan Yesus, dan Tuhan saja dapat menyempurnakan dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kaum pria selesai.